Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Demonstrasi masih terjadi di beberapa wilayah di Jakarta sampai tadi pagi atau bahkan mungkin sampai tadi siang. Dan sepanjang saya mengamati demonstrasi yang ada, ini termasuk salah satu yang agak membingungkan. Jadi susah memastikan mana di pihak mana. Karena satu pihak itu sudah pasti mendukung pihak tertentu, tetapi di dalam gerakannya itu malah kontraindikasi dengan dengan tuan yang mereka bela begitu. Itu setidaknya yang saya lihat. Kalau tebak-tebakan mah gampang aja begitu ya. Oh ini debak, seperti misalkan kemarin tuh siapa Botok. Oh ini ada yang bilang proksinya Solo, ada yang bilang itu proksinya Prabowo. Gampang kalau nebak-nebak mah. Ini permasalahannya bukan menebak-nebak ya, tetapi melihat dari kenyataan begitu. Ini salah satu yang paling memusingkan. Nah yang akan kita bahas saat ini yaitu Grip Jaya ya. Aduh, saya ketawa kalau dengar Grip. Karena seharusnya si Hercules ini dia sudah masuk penjara seharusnya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau ingat beberapa waktu yang lalu ada penculikan, itu jelas penculikan. Meskipun yang diculiknya orang dewasa, tetapi jelas itu penculikan. Dan malah Grip ini memperkarakan dari LBH Muhammadiyah, itu malah diperkarakan. Nah, sebagaimana kita ketahui kan bahwa Grip itu koar-koarnya membela Prabowo. Nah, karena teman dekat lah siapa Hercules sama Prabowo itu. Dan nanti juga kita akan saksikan demikian adanya. Tetapi malah Grip ini dia salah satu yang membuat onar. Malah dari apa yang akan kita lihat ini, truk Grip ada yang dibakar karena perang dengan masyarakat. Itu bahasanya ya. Apalah, jangan perang, itu bahasanya apa? Bertikai lah ya begitu, bentrok. Nah bentrok dengan masyarakat itu malah truknya ada yang dibakar. Nah ini bukan analisa, ini fakta dari apa yang akan kita saksikan. Ini kita saksikan dulu faktanya ya, apa yang terjadi ini. Katanya dia membawa ormas dari Grip Jaya. Ormas Grip Jaya perang sama masyarakat sini. Perang akhirnya dia kalah, dia tumbang, mobilnya pun dibakar oleh masyarakat. Itu bahasanya perang tuh. Empat atau 5? Empat. Mobil. Ya, 4 mobil. Oh, 4 Total ada mobil. 4. Ini 4 truk ini siapa aja tadi Bang? Ormas Grip semua. Ada Dia senjata? membawa ormas Grip, banyak senjata tajam membawa. Tapi dia kalah oleh masyarakat setempat. Oh, gitu. Nah ini ada yang sempat dibakar juga atau gimana? Sempat ada yang dibakar satu mobil karena dia berusaha melawan, tapi ya namanya kita melawan masyarakat ya. Nggak ada menangnya dari ormas Grip Jaya. Nah ini kondisi lalu lintas jalan sendiri bisa Kondisi lalu lintas nggak, untuk sementara ini tidak bisa dilintasi, ini dialihkan ke Tanah Abang. Tanah Abang. Oh ini ormas ini tadi banyak di dalam mobil. Semua bawa senjata tajam dari mobil ini. Kisaran ada berapa ormas? Semua. Di dalam mobil? Dari 4 mobil itu dalam bawa ormas semua, bawa ormas dari Grip Jaya. Oh. Itu mau bubar ormas Gripnya itu mau bubarin mah? Iya, bubarin masa, benar. Masih Bang. Siap. Guys, tuh lihat truk sampai dibakar guys. Tuh. Aduh, ini pasum kayaknya juga diacak-acakin tuh. Tuh, truk sampai dibakar tuh guys. Aduh, truk dibakar guys. Truk dibakar. Gokil tuh. Lihat. Waduh guys. Ampun Tuhan, ini pas banget di Sleepy ya, di depan hotel Menara Peninsula Hotel. Nah, tuh dia. Truknya dibakar. Oke, jelas ya. Jadi upaya untuk membuat chaos ada. Kemudian ada pihak tidak berwenang, yaitu Grip. Tadi ya kalau kita mendengarkan reportase tuh, Grip itu apa tujuannya di situ? Untuk membubarkan massa. Nah padahal kan ini tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan massa, Grip itu. Makanya bentrok. Tadi bahasa yang mewartakan itu bahasanya apa?
perang. Lah kok ada ormas perang sama masyarakat. Nah inilah yang disebut dengan strategi adu domba. Baik, itu faktanya ya, tidak bisa dipungkiri. Kalau Anda memungkirinya ya berarti Anda tidak melihat kenyataan begitu. Yang kayak begitu mah termul. Kita mah orang-orang yang masih waras ya tidak melihat kenyataan. Kenyataannya itu adalah GRIB dibakar karena memang berperang dengan masyarakat. Nah, baik. Kalau begitu kan sudah kelihatan nih. GRIB itu ingin menjadi pahlawan lah ya, membela Prabowo karena di dalam demonstrasi itu ada upaya untuk menciptakan instabilitas politik. Yang diharapkan apa? Ya, tujuan yang paling puncaknya dari instabilitas politik adalah impeachment. Jadi ingin supaya Prabowo itu dilengserkan, digulingkan. Nah, sebagai pembelanya Prabowo, GRIB turun tangan. Yang dihadapinya masyarakat. Hanya saja, kenapa saya katakan membingungkan? Ini nih, si Herculesnya 1 hari sebelum demonstrasi itu bikin konferensi pers. Bikin konferensi pers bareng sama siapa? Bareng sama PWILS. Ada irisannya. Makanya saya dari membahas nasab itu pindah kepada membahas Jokowi. Karena biang keladinya ya Jokowi. Biang keladinya itu dari permasalahan nasab. Nih sekarang kita lihat irisannya. Yang aneh lah kok Hercules ini malah bareng sama orang-orang PWILS. Yang karena Hercules ini tidak memiliki pengetahuan agama. Dia secara polos saja menyebut bahwa mereka itu kelompok gerombolan Laskar Syaiton ini dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai kiai. Ya, padahal mereka itu tidak ada ilmunya. Ayo saya mau tantang, gak ada ilmunya mereka itu. Siapa sih PWI itu? Tapi percuma juga diomongin sama si Hercules begitu, atau diomongin sama orang-orang yang tidak alim. Ya, orang tidak alim bagaimana bisa menilai kealiman seseorang? Apa yang membingungkannya? Mereka ini orang-orangnya Jokowi, itu bareng sama si Aguan tuh. PWLS mah. Coba lihat nanti barengnya sama Said Akil Siroj. Yang sekarang akan dimajukan menjadi Suriah ya di Nahdlatul Ulama di NU, mau dikuasai sama orang-orang PWI ini. Ini mah orang-orangnya Jokowi. Nah, kalau kita melihat ke sana, tidak jauh kemungkinan GRIB ini mau bela Prabowo tetapi ditunggangi sama orang-orangnya Jokowi supaya terjadi chaos. Makanya tadi tuh jadi berantem sama masyarakat. Nah, truknya sampai dibakar, ada 4 begitu ya, 4 truk GRIB dibakar, itu faktanya. Nah sekarang kita lihat nih konferensi persnya, coba apa yang diomongin sama Hercules yang bukan anak Zeus ini, yang seharusnya sudah masuk penjara. Sama dialog terkait persoalan-persoalan atau berita-berita yang orang-orang PWI ini kita dengar ya, ada saudara-saudara kita dari berbagai daerah ingin mau datang Jakarta, ingin mau menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat di Senayan. Kami tadi sudah kumpul, kami sudah sepakat, artinya untuk menyampaikan aspirasi dari saudara-saudara kita yang dari luar daerah ke wakil rakyat di Senayan. Kalau bisa datangnya dengan tertib, dengan selamat, kembalinya juga dengan tertib dan dengan selamat. Dan menyampaikan aspirasi itu dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik, aspirasi apa yang ingin mau disampaikan kepada wakil rakyat, silakan. Dan kami mengharap untuk Jakarta ini adalah milik kita bersama, milik saudara kita yang akan nanti datang dari luar daerah, maupun juga kami yang kita yang ada di Jakarta ini. Ayo mari kita sama-sama menjaga ibu kota Jakarta. Dari GRIB sendiri mengantisipasi sesuatu yang nanti akan semoga tidak terjadi. Cuma kalau ada yang anarkis dari GRIB sendiri itu mengantisipasi seperti apa ya? Tentunya negara ini negara hukum, dan juga tentunya negara ini ada aparat penegak hukum, adalah kepolisian dan juga TNI. Tentunya siapa yang melanggar hukum, tentunya dia akan mempertanggungjawabkan itu
secara hukum. Dan kita pesan, saya pesan pribadi juga, ayo mari kita menjaga kota Jakarta dan jangan sampai merugikan masyarakat-masyarakat yang di Jakarta ini sendiri yang sedang bisnis, jualan maupun bekerja. Mungkin itu aja saya sampaikan. Ataupun satu lagi, kinerja Pak Prabowo selalu menjadi sorotan. Padahal ini belum seberapa panjang ya, tapi sudah ada hantaman pastinya untuk teman. Tentunya acara PWI ini mah. teman-teman media, menurut penglihatan saya bicara ini mungkin kira Hercules pasti dukung Prabowo. Oh enggak, saya nggak punya kepentingan di dalam kepemerintahan Pak Presiden Prabowo. Tapi saya lihat beliau itulah yang hatinya setia kepada rakyat Indonesia. Hatinya yang mulia kepada bangsa dan negara. Jadi saya terpanggil untuk saya berjuang selama 20 tahun. Seperti ini, beliau itulah yang memperbaiki negara ini. Beliau itulah yang akan memperbaiki korupsi ini. Beliau itulah mungkin yang akan menjaga Indonesia ini. Tetapi kocak kalau orang sebentar. seperti tadi udah disebut sama para ulama. Kocak kalau dikatakan Prabowo itu akan menghabisi korupsi yang ada di Indonesia ini. Kagak jawaban Prabowo itu. Jadi makin banyak. Gimana SPPG aja itu. Duit dipintain. Korbannya berapa orang. Itu sekarang yang dikorupsi sudah bukan uang pemerintah lagi. Uang masyarakat itu dikumpulin terus dibawa kabur. Ulama ini yang tidak suka dengan kepemimpinan beliau. Sehingga pakai dengan berbagai cara untuk mau dimakculin lah, mau diturunin lah, dan apa yang lain. Tapi kalau menurut penilaian saya, beliau itulah yang paling terbaik untuk memimpin negara ini. Untuk memperbaiki negara ini udah seperti benang kusut. Hanya Prabowo Subianto lah yang bisa perbaiki. Kalau yang lain-lain aku nggak percaya. Pasti habislah uang rakyat, habislah uang negara ini. Bentar, cuman ini ya kita dukung saja dulu ya supaya Jokowi masuk penjara dulu nih, supaya Jokowi diadili dulu lah begitu ya. Hanya Prabowo yang bisa menyelesaikan Indonesia. Alah Pret ya, makin rusak. Kemarin ini kita dengar bahwa Prabowo Presiden makin korupsi merajalela di mana-mana. Tidak. Korupsi yang merajalela ini, merajalela yang sekarang ditangkap ini, korupsi malin yang dari presiden sebelumnya. Sekarang ini mulai Presiden Prabowo selain mulai bilang mau menangkap satu persatu. Yeah. Jadi itu perlu masyarakat Indonesia perlu tahu. Alah itu mah gak usah dibantah ya, biarkan fakta berbicara sendiri itu. Jadi itu saya nggak ada kepentingan di dalam pemerintah. Saya hanya loyalitas, harga mati. Selama 20 tahun saya berjuang untuk mengantarkan beliau untuk masuk istana presiden. Tugas untuk menjaga Indonesia, menjadi presiden untuk menjaga rakyatnya. Itu yang saya sampaikan. Mungkin saya lanjutin kepada Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo. Ya. Oke, selamat sore untuk kawan-kawan media. Ada Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo. Jadi pada hari ini sebentar, alhamdulillah dari saya sudah PWI-nya memenuhi ngomong apa undangan kagak dari saudara. Bentar. Banyak yang nggak puas, ada yang memframing Pak Prabowo seperti itu gimana menanggapi? Bahasa recehan itu memang dibayar oleh mereka. Tunjukkan bahwa kami akan selalu ngomong tuh. Oke, nah. Jadi ini bela Prabowo ya, tapi kan kita tahu Jokowi itu pengen Prabowo lengser. Kita tahu itu, apalagi sudah nampak di permukaan perceraian antara Prabowo dengan siapa itu Gibran ya. Nah, jadi ini agak kacau nih posisinya nih. Kenapa saya bahas? Karena besok lusa bisa terjadi sesuatu yang sama dengan skala yang lebih besar lagi. Bisa jadi itu terjadi. Nah, yang on polisi nih ya. Polisi tidak membaca itu. Polisi cuma menyalahkan anarko yang gak jelas orangnya siapa, ketuanya mana, gak jelas. Ya, anarko itu bayangan, gak jelas. Dijadikan kambing hitam ya enak. Tidak ada pihak yang tertuduh. Coba kalau dilihat nih, tadi ada bentrok antara Grip dengan masyarakat. Coba dilihat Gripnya ini, apa dia ada di dalam pengaruh orang-orangnya Jokowi atau tidak. Karena kalau iya berarti kan dibajak. Dipikirnya mereka itu lagi belain Prabowo. Dipikirnya mereka itu sedang membela pemerintah begitu. Padahal mereka itu sedang menggulingkan pemerintah. Nah, kepolisian dalam hal ini dari apa yang saya lihat sebetulnya kan kuncinya di sini.
Kalau polisi itu membiarkan chaos itu terjadi, selesai sudah chaos. Tetapi sampai saat ini polisi tidak membiarkan itu. Nah, kuncinya kan ada di Listio Sigit nih. Listio Sigit kalau masih loyal banget sama Jokowi, lah itu bakal dibiarkan, chaos bakal bisa terjadi. Tetapi Listio Sigit di sini saya melihat juga sudah agak renggang dari Jokowi, tetapi meninggalkan secara total tidak bisa. Lah makanya masih dipelihara sama siapa sama Prabowo. Jadi double agent nih saya lihat kepolisian sekarang itu. Mereka mau total ke Jokowi yang nggak bisa, mereka mau total ke Prabowo yang nggak mau. Pada akhirnya bermain dua kaki di sini. Mereka si kepolisian ini karena kebodohan mereka begitu kemarin memblokir memblokir rekeningnya si Boto kan, yang mana itu sampai terjadi kericuhan secara ekonomi begitu ya, terjadi rush di dalam pengambilan uang tuh, bahkan Mandiri sampai menurunkan logonya. Bisa jadi itu merupakan awal dari kemunduran Bank Mandiri. Tapi di sisi lain chaos tidak dibiarkan karena masih ingin dipakai sama Prabowo, karena Prabowo masih punya di belakangnya, masih punya TNI. Macam-macam ini kepolisian tidak menyelesaikan demonstrasi, TNI turun, Listio Sigit dipecat begitu. Itu dari apa yang bisa dilihat, karena ini kacaunya sudah sampai situ. Lah polisi masa sebodoh ini, coba lihat ya, malah menyalahkan anarko yang nggak jelas juntrungannya orangnya siapa. Terhadap dinamika kelompok masyarakat dan mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko telah teridentifikasi, melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini. Di Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya, rekan-rekan sekalian media, pada kesempatan pagi hari ini kami komentari si Iman lagi, si Bahudi lagi, si Iman lagi, si Bahudi lagi. Tugas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Sebentar, saya pikir ini sudah cukup ya, karena yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan. Jadi errornya kepolisian itu kok malah menyalahkan anarko. Dan anarko ini nggak jelas juntrungannya siapa. Dari dulu, dari zaman kapan itu ya? Kalau tidak salah di zaman Jokowi itu pernah juga terjadi sedikit chaos. Itu yang disalahkan anarko juga. Kemarin yang disalahkan anarko, sekarang yang disalahkan anarko lagi. Padahal jelas tuh orang-orangnya kemarin yang mau rusuh, ibu-ibu ada yang teriak-teriak dari ojol. Itu bisa dimintai keterangan. Nih Grip Jaya udah jelas bisa dipindai keterangan. Lah kok malah menyalahkan yang tidak bisa disalahkan. Ya, karena ya anarko gimana mau bisa menyalahkannya, wong organisasinya tidak ada, hierarki organisasinya tidak ada. Itu cuma bayangan doang. Nah, ini bermainlah sudah saya kira ya. Jadi ini memang negara sedang dalam perebutan kekuasaan, bukan negara yang sedang dalam keadaan mengurus masyarakat begitu. Itu yang saya lihat setidaknya. Nah, mudah-mudahan membaik begitu. Para termul semoga rezekinya seret, ditutup pintu-pintu rezekinya. Untuk Anda yang bukan termul, sebaliknya mudah-mudahan rezeki Anda lancar semua, sehat-sehat semua, urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.